Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Oke, di depan Mister ada dua buah blok silinder aftermarket. Yang pertama Uma Racing 180 cc. Yang satu KTC Gold 150 cc. Kita akan bandingkan head to head dari spek dan juga dari harga dan lain sebagainya antara si Uma Racing ya diameter 65 dengan KTC Gold 59 diameter pistonnya ya. Nah, saya kebetulan lagi bongkar yang KTC Gold karena saya mau pasang blok porting ya, blok porting punya saya yang mau saya tes. Setelah tes blok yang saya porting, baru saya tes yang Uma Racing. Nah, kebetulan ya udahlah bongkar sekalian kita bandingkan aja. Oke, Uma Racing. Nah, pertama perbedaan dulu ya. Perbedaan yang paling mencolok. Uma Racing adalah 180 cc. Sementara ini 150 cc ya, lebih tepatnya 148 cc ya. Yang ini diameternya 65, yang ini diameternya 59. Nah, harga yang ini 4,4 jutaan, yang ini mungkin sekarang 3 jutaan kan, tapi ini udah dapat headnya ya kan ya. Yang ini udah dapat head, piston dan lain sebagainya ya, tinggal pasang kalau yang ini. Kalau yang ini tidak ada head ya, jadi head kita harus beli ya. Bisa misalnya pakai headnya standar atau bisa juga pakai headnya ini ya. Nah, headnya KTC PDK Gold. Jadi si KTC headnya PDK Gold ya. Nah ya. Jadi headnya bisa pakai PDK Gold, bisa juga pakai yang standar KMI ya kan ya. Tapi lebih bagus sih menurut saya PDK Gold, atau kalau enggak yang standar dipapas supaya kompresinya lebih asik lagi ya, lebih tinggi supaya lebih kenceng. Nah, kalau yang ini dilengkapi dengan piston dan ring. Nah, kalau KTC pada versi pertama tidak dilengkapi dengan piston. Jadi kita piston beli sendiri. Nah, kebetulan yang saya punya ini versi pertama. Kalau versi kedua itu udah bonus piston. Beda. Nah, ini saya mau bahas ya ini dulu ya. Si KTC Gold. Ini maaf nih agak kotor ya, belum saya bersihkan. Nggak apa-apa lah ya. Si KTC Gold yang versi pertama bedanya dari ini. Nah, ini udah 4 tahun nih saya punya. Ini pas bongkar review 4 tahun pemakaian ya, jadi agak kotor-kotor karena ini emang udah lama. Yang versi pertama jadi pakai packing o-ring ya, pakai packing o-ring yang versi pertama ya. Kalau versi kedua itu pakai packing plat ya. Ini pakai packing o-ring ya, yang gede dan kecil sama seperti standarnya. Ini pokoknya PNP dah dengan yang o-ringnya standarnya Ninja ya. Karena ini memang basicnya dari PDK seri BW ya. Jadi si KTC Gold ini spesifikasinya meniru seri PDK BW. Jadi yang versi pertama pakai o-ring, versi kedua pakai plat, dan versi kedua ada dapat bonus piston ya. Itu untuk spek yang lainnya sama, lubang-lubangnya sama ya kan ya. Nah, kita lihat pertama dari ini ya, dari lubang-lubangnya ya. Supaya yang awam paham, kita jelaskan secara ini aja ya, mudah dipahami oleh awam aja ya. Kita lihat. Nah, ini maaf ya kalau ada agak burik-burik karena maklum ini udah lama, udah 4 tahun. Ini tuh lihat. Ini speknya mirip-mirip dengan PDKBW. Mungkin nanti di video terpisah saya bahas PDKBW speknya apakah sama persis dengan KTC Gold, nanti kita bahas juga ya. Nah, sementara si Uma Racing ini speknya mirip dengan NSRSP gabungan dengan Ninja Kiss ya. Jadi bergabungan Ninja Kiss dengan NSRSP. Kenapa bisa disebut NSRSP dan Ninja Kiss? Karena tampilan luarnya ini Ninja Kiss ya, tapi dalamannya ini mirip-mirip dengan NSRSP. Tapi nggak mirip identik, cuman karena pada exhaustnya ya, pada exhaustnya ada tiang dan ini lebih awet. Ini identik dengan motor-motor luar negeri, motor-motor 2 tak Eropa ada yang begini ya, model exhaustnya yang ada tiang di tengah. Terus ini, nah ini lubang-lubangnya lebih gede daripada KTC Gold. Nah, kalau nggak percaya kita lihat nih. Ini ya. Ini KTC Gold. Ya. Ini PDK Gold. Nah, lihat tuh. Ya. Jauh banget ya bedanya ya. Gede. Jadi kalau secara performa tentu pasti Uma ya lebih kencang, apalagi ini kan 180 cc ya. 180 cc versus 150 cc. Kalau nggak percaya kita lihat speknya ya. Jadi kita penilaiannya secara yang mudah aja deh supaya awam paham ya kan ya. Saya balik dulu ininya ya. Nah, ini lihat, bisa dilihat di sini ya kan ya. Bentar. Nah, perhatikan ya. Perhatikan nih, ini lubang-lubangnya aja udah beda kan ya.
lubang-lubangnya aja ini beda. Nah, kita pakai ini ya metode sederhana dengan masukkan ini jari ya. Ini lihat, saya masukkan ke sini. Maaf nih tangan saya kotor. Masukkan ke sini cuma masuknya dikit ya, sekitar seginian lah ya. Tapi kalau ini lihat, masuk semua sampai ujung ke sini ya kan, sampai segini nih. Kalau ini kan cuma segini tuh, bedanya jauh ya. Lapang banget ini nih, lapang banget ya tuh. Karena ini memang ini 180 cc dan juga ini korekan by Uma Racing yang diriset oleh tim-tim balap ya, terkenal tuh ya. Terus ini bagian ini juga tuh, ini cuman sempit doang segini. Ini mirip banget dengan PDKBW ya. Si KTC Gold ini mirip banget speknya dengan PDKBW. Kalau yang ini tuh masuk, masuk banget tuh. Tangan saya sampai masuk tuh segini ya. Kayak ini cuma segini tuh, jauh banget ya. Itu baru dari lubang itunya yang ini ya. Kalau kalian awam ya, ini bisa bandingkan langsung lihat ya seperti ini ya. Jadi saya penilaiannya supaya awam paham aja deh, nggak menjelaskan secara sisi teknis. Oke. Nah ini juga lihat nih. Ini lebih gede nih kan. Coba perhatikan. Lebih gede tuh, ininya juga sudutnya juga beda dengan ini. Ini agak kecil tuh, agak kecil sudutnya juga begini, enggak terlalu landai. Ini sampai tuh sampai kelihatan ke sana ya tuh. Ini sampai ini cuma kelihatannya dikit doang segitu ya. Tuh. Ini sampai kelihatan di terawang juga yuk ya. Ini mantap nih, kalau Uma ini memang mantap ya, karena memang speknya ini Uma kan 180 cc juga, bahkan dibandingkan dengan 200 cc, lubang-lubangnya yang si Uma ini udah gede dari lahir kan. Ini memang Uma karena riset Uma itu kan. Jadi pas datang pertama di Indonesia itu Uma itu sekitar 2 sampai 2 tahunan yang lalu lah. Mereka menyebar si bloknya ini ke tim-tim balap dalam rangka riset ya. Ingat, dalam rangka riset bukan produksi massal. Nah, mereka dikasih blok terus direvisi kekurangannya apa, yang harus ditingkatkan apa, sehingga terlahirlah produksi massalnya dari riset beberapa mekanik top, mekanik ternama dengan bengkel-bengkel besar, sehingga Uma lahir. Terus kalau KTC terinspirasi dari larisnya blok PDK Gold seri BW. Karena PDK juga kan ada PDK tipe BW, ada PDK X6, terus ada bahkan ada Gold yang KMI ya. Jadi walaupun sama-sama warnanya Gold, beda spek. Dan yang tertinggi adalah spek PDK kode BW ya kan ya. Untuk BW nanti saya linknya sediakan di deskripsi ya kan ya, supaya pembahasannya nggak terlalu lama. Nah, terinspirasi dari si PDK Gold seri BW, maka terlahirnya KTC ya. KTC itu Kitako ya, merek Indonesia yang dibuat di Taiwan ya. Ya rata-rata racing part sekarang kalau nggak di Taiwan di Cina ya, tapi memang kualitasnya lumayan mantap-mantap ya kan ya. Jadi terinspirasi dari si seri PDK Gold seri BW ini mantap kan. Jadi dengan harga yang perbandingan harga ya, seperti yang tadi dibilang ini 3 jutaan, tapi nggak ada head. Kalau dengan beli head ini sekitar 800-an, berarti kehitung 3.800.000. Ini harganya sekitar 43 44. Jadi ya beda-beda tipis dikit lah ya kan ya. Beda kisaran 500 ribuan. Terus Bang, yang worth it yang mana sih Bang? Nah, menurut saya keduanya worth it kan. Kalau untuk harian santai-santai, untuk harian masih bisa ngebut, tentu pilihannya PDK seri BW ya, karena PDK seri BW, KTC Gold ya, karena speknya mirip-mirip dengan PDK BW, terus lebih irit tentunya ya, karena ini 150 cc, ini 130 cc. Tapi kalau kalian pingin kencang, pingin ngebut, tapi masih juga bisa dipakai buat harian, pilihannya tentu Uma Racing. Udah 180 cc, udah bloknya lubang-lubangnya gede-gede, udah dirisetkan sama mekanik ya. Kasarnya tinggal PNP. Sebetulnya ini juga tinggal PNP, tapi kalau pingin lebih kencang lagi, tentu yang ini harus diporting ya, supaya lebih dahsyat lagi. Tapi sebetulnya KTC Gold itu nggak diporting juga udah enak. Tenaganya kisaran 31 sampai 33 di motor saya ya kan ya. Karena tiap motor beda karburator yang dipakai, tentu hasilnya beda. Cuman ini di motor saya ya sebagai gambaran, ini sekitar 31,5 sampai 33,5 ya ini untuk tenaganya. Yang agan tahu untuk standarnya Ninja itu sekitar 23 horsepower di mesin Dino Leeds ya. Dino Leeds atau mesin Dino Jet ya. Kalau BRT pasti lebih tinggi lagi ya. Jadi gitu. Harian banget, ini harian banget, cocoknya ini. Tapi harian racing
ya ini juga tetap bisa ngebut ya, tapi ini lebih oke lagi untuk dari segi performa dan tenaga. Tapi kalau boros tentu ini kalah telak ya, pasti irit ini, namanya juga kapasitas. Ini 150, ini 180, ini pasti boros. Ini nggak mungkin bisa pakai PE28 atau PWK28 minimal 30 kan. Minimal 30, kalau bisa 32, 34. Ini yang ini. Kalau ini 28 bisa. PWK28, PE28 tetap bisa banget kan. Cocok malah pasnya PE28 atau PWK28 kalau ini ya kan ya. Dan tentunya lebih irit dibanding dengan ini yang minimal 30 kan ya. Jadi secara spek lubang-lubangnya aja udah beda ya kan ya. Dari tipikalnya juga ini ada super kipsnya ya. Ini ada super kipnya ya. Kalau ini kan tipikalnya begini ya. Udah dirisetkan dari sana dengan lubang gede-gede dengan tiang exhaust, dan ini nggak ada super kipsnya. Jadi ini seolah seperti Ninja Kiss atau seperti Ninja Super Kip yang di-off-kan. Nah kalau ini kan lubangnya kecil-kecil, tapi performa dibanding dengan blok standar jauh menang ini banget kan. Ini ya tuh. Lubang-lubangnya seperti ini ya, kecil, ini gede-gede kan, jadi performa jelas ini ya UMA ya. Tapi dibanding dengan standar KTC Go dengan PDKBW ya, yang sama persis dengan ini speknya, tentu jauh lebih kencang ya kan ya. Jadi kesimpulan totalnya kembali ke kebutuhan ya kan ya. Kalau senang harian, senang touring dengan bahan bakar yang irit tapi performa jauh lebih baik dibanding dengan standar, tentu KTC Gold pilihannya. Tapi kalau pingin performa yang sangat dahsyat, mengesampingkan konsumsi bahan bakar, pingin yang lebih kencang, tinggal pakai, nggak perlu dikorek lagi, nggak perlu diporting lagi, pilihannya tentu ke UMA Racing yang 180 cc ya kan ya. Jadi kembali ke kita, ini harganya juga lebih mahal dibanding dengan ini ya. Sama-sama bagusnya juga. Untuk bahan bloknya, silindernya ini keramik ya, alias nikasil ya, nikasil alias keramik ya, itu juga ya, nikasil di keramik juga ya. Bahannya udah terbukti kuat, ini aja saya pakai 4 tahun masih mantap. Ini juga nikasil pasti mantap lah, kurang lebih jauh seperti yang ini ya, karena sama-sama keramik ya kan ya. Karena kalau blok aftermarket itu rata-rata sekarang pakai bahannya keramik ya kan ya. Kalau standar Ninja kan electrofusion cylinder ya kan ya. Tapi kalau yang ini keduanya bahan-bahannya sama-sama keramik ya kan. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang UMA Racing dan KTC Gold dengan spek dan pembahasan lainnya seperti harga, kebutuhan, performa, dan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata, kelebihan kata. Akhir kata, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.